Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianto Ekantoro, SESS MSI, dosen pengampu mata kuliah Riset Kehumasan 1 di Universitas Bhayangkara Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada mata kuliah ini disampaikan di semester 4. Capaian pembelajaran mata kuliah Riset Kehumasan 1 ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami paradigma dan konsep dasar dari penelitian kehumasan, di mana di dalamnya nanti akan dijelaskan tentang pengertian, tujuan, lalu kemudian ruang lingkup, fungsi, dan etika riset di dalam public relation berdasarkan paradigma positivistik, interpretatif, dan kritis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan penelitian kehumasan. Sehingga mahasiswa mampu untuk merumuskan latar belakang, lalu rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, public relation berdasarkan fenomena-fenomena kehumasan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai jenis dan desain penelitian, baik yang bersifat kualitatif, kuantitatif, maupun mix metodologi. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menyusun kerangka konseptual dan operasional penelitian public relation. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang instrumen dan teknik pengumpulan data penelitian public relation. Kemudian yang keenam adalah mahasiswa mampu untuk menyusun proposal penelitian kehumasan yang sistematis, logis, dan sesuai dengan kaidah ilmiah sebagai dasar pelaksanaan riset kehumasan. Selain itu, diperkenalkan juga pada mahasiswa tentang beberapa riset kehumasan yang berbasis pada teori-teori agenda setting, kemudian teori semiotika, framing, analisis wacana, maupun analisis pentat. Di dalam mata kuliah Riset Kehumasan 1 ini, di dalam pelaksanaan perkuliahan, mata kuliah Riset Kehumasan ini nanti akan dilakukan selama 16 kali tatap muka, di mana pertemuan yang ke-8 itu dilaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan yang ke-16. Nah, kemudian buku yang digunakan di dalam perkuliahan Riset Kehumasan 1 ini, yang pertama adalah buku teknik praktis riset komunikasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Rahmat Kriantono, yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media tahun 2010 di Jakarta. Kemudian buku yang kedua adalah buku tentang penelitian kualitatif dan desain riset, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar di Yogyakarta tahun 2015 dan ditulis oleh John Creswell. Lalu kemudian di dalam sistem penilaian itu didasarkan pada kehadiran mahasiswa, baik kehadiran dan keaktifannya selama mengikuti perkuliahan di 1 semester. Kemudian yang kedua tugas, ya. Yang ketiga UTS, dan yang keempat adalah UAS. Nah, berikut adalah contoh video pembelajaran yang bisa diikuti di dalam video berikut ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan yang pertama kali ini dalam semester ini,
pada mata kuliah riset kehumasan 1 ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka di dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimanakah menemukan masalah dalam penelitian komunikasi. Baik, kita lihat di slide yang pertama. Ini saya langsung saja masuk ke materi ya. Saya rasa di pagi ini semuanya sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pagi hari ini, sehingga semuanya sudah siap untuk menerima materi. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan adalah pada penelitian itu harus dimulai dari adanya masalah. Nah, mengapa harus ada masalah? Yang pertama, topik yang menarik saja itu tidak cukup. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, khususnya penelitian komunikasi, dan lebih terkhusus lagi adalah masalah kehumasan. Memang ada banyak masalah-masalah humas ya, ketika Anda belajar tentang bagaimanakah dasar-dasar dari humas, gitu ya, kemudian bagaimanakah aktivitas humas, gitu ya, maka ada banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh humas, gitu ya. Tapi itu tidak cukup. Ada banyak masalah, ada banyak kegiatan, tapi yang dijadikan pada penelitian itu adalah harus mengandung unsur masalah. Nah, kalau topik itu banyak begitu ya, tapi yang untuk masalah itu contohnya misalnya ketika kita melihat sebuah aktivitas humas, misalnya berkaitan dengan press release misalnya. Nah, di dalam press release itu kita melihat kenapa kok tiba-tiba ada muncul press release misalnya. Nah, ini menarik gitu ya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan munculnya sebuah masalah sehingga dibutuhkan ada suatu jawaban atau penjelasan pada masalah tersebut. Ini menarik untuk diteliti dan itu menjadi salah satu topik yang bisa diangkat menjadi skripsi begitu ya. Lalu kemudian tidak semua hal itu bisa diceritakan atau dibahas di dalam sebuah penelitian. Maksudnya adalah bahwasanya di dalam penelitian itu kita tidak kemudian menuliskan semua permasalahan yang ada di dalam masalah komunikasi, khususnya kehumasan, tapi harus betul-betul fokus pada satu permasalahan. Kalau tadi berkaitan dengan masalah yang pertama tadi, maka kita harus tetap konsisten pada masalah itu. Kemudian yang berikutnya adalah menjadikan penelitian yang ada sebagai proyek yang fokus dan manageable, dalam arti bahwasanya penelitian itu harus konsisten. Jadi konsisten kalau kita meneliti misalnya berkaitan dengan bagaimanakah meningkatkan citra perusahaan gitu misalnya, maka kita tetap harus fokus ke masalah peningkatan citranya. Kemudian yang keempat adalah memberikan kontribusi baru yang relevan pada bidang atau topik yang diteliti. Artinya di sini adalah bahwasanya sebuah penelitian itu harus ada kebaruan. Kebaruan itu artinya apa? Artinya adalah bahwasanya jangan sampai kemudian kita melakukan penelitian yang mungkin sama gitu ya. Sama boleh gitu ya, tapi masalahnya bisa jadi berbeda. Perusahaan boleh sama-sama misalkan di humasnya Ubara misalnya. Boleh sama objek penelitiannya, tapi masalahnya bisa berbeda. Masalahnya sama boleh gitu ya, tapi kasusnya berbeda. Nah, itu yang dimaksudkan dengan ada kebaruan itu seperti itu. Sehingga yang kita tulis itu benar-benar sesuatu yang bisa memberikan dampak yang positif dan memberikan sesuatu yang memang benar-benar ada kebaruan di dalam penelitian tersebut. Kemudian, oke, saya lanjutkan. Tadi setelah kita menemukan masalah gitu ya, atau mengapa harus ada masalah, maka kita kemudian mencoba untuk bagaimanakah menemukan masalah yang bisa kita gunakan di dalam sebuah penelitian. Jadi yang pertama itu adalah dengan melakukan observasi. Nah, observasi itu apa? Observasi itu sendiri adalah mengamati pengalaman sendiri, orang lain, kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu ya.
Artinya apa? Artinya adalah bahwasanya di dalam sebuah penelitian, masalah itu bisa berdasarkan dari apa yang kita alami, bisa juga dari pengamatan ketika melihat kita orang lain, atau kita juga bisa melihat adanya sebuah peristiwa yang terjadi di lingkungan kita, baik di sekitar kita maupun yang ada di media massa. Itu ada banyak masalah, baik di koran, di media televisi, itu kita bisa lihat, atau di media sosial. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada kajian awal. Jadi untuk bisa menemukan masalah, kita bisa berangkat dari membaca penelitian sebelumnya. Jadi nanti kalau skripsi itu juga begitu. Ketika mahasiswa itu masih belum pernah membaca sebuah penelitian, maka akan mempersulit atau kesulitan di dalam menemukan topik atau judul penelitian. Tapi ketika kemudian sudah membaca penelitian sebelumnya, baik itu bersifat artikel, jurnal, buku, skripsi, tesis maupun disertasi, maka ada dapat ide. Yang pertama kemudian bisa melihat bagaimanakah bentuk dari penelitian ilmiah, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dari situlah kemudian bisa mencermati isi media atau isi dari permasalahan yang akan ditulis di dalam skripsi atau penelitian ilmiah, gitu ya. Jadi fenomena menarik itu bisa berupa berita, ya, asal dari iklan, film, kolom opini, karikatur, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga itu bisa juga dengan menggunakan wawancara, yaitu bertanya kepada orang-orang yang berkaitan dengan fenomena yang ingin diteliti, gitu ya, lebih lanjut. Maksudnya adalah ketika kita misalnya akan membuat sebuah skripsi di bidang kehumasan, maka otomatis kita harus berangkat dari beberapa poin-poin yang di atas tadi, bisa dengan observasi, kajian awal, ditambah dengan wawancara. Misalnya dengan mengikuti kegiatan magang. Maka kegiatan magang itu bisa digunakan untuk langkah awal di dalam membuat sebuah skripsi. Dari sana kita bisa menemukan fenomena apa saja yang ada di perusahaan tempat magang. Lalu berikutnya, nah, sumber permasalahan. Sumber permasalahan itu apa? Di dalam sebuah penelitian itu wajib adanya sumber permasalahan. Ketika tidak ada masalah, maka itu tidak layak untuk diteliti, gitu ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Permasalahan itu begini, bahwasanya ada kesenjangan antara tujuan atau sesuatu yang ideal atau harapan, atau dalam istilah ininya adalah Dassollen, dengan realita kenyataan atau Dasein. Maksudnya adalah bahwasanya harapannya kalau menanamkan modal yang besar itu juga mungkin mendapatkan keuntungan yang besar, misalnya seperti itu. Kalau dari sisi ekonomi misalnya, kalau dari sisi humas misalnya, ketika kita mengupload konten video misalnya, konten promosi, maka nanti akan banyak yang beli, gitu ya. Tapi tidak selalu bisa seperti itu. Nah, ada kesenjangan yang seperti itulah yang kemudian itu menarik untuk diteliti. Misalkan dengan modal yang sekecil-kecilnya, ternyata ada sebuah perusahaan yang dengan mempromosikan melalui media sosial bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, itu adalah contoh kesenjangan semacam itu. Itu yang disebut sebagai sebuah permasalahan, diantaranya seperti itu. Kemudian keberhasilan sebuah strategi atau program tertentu. Lalu kemudian ketidakcocokan antara teori dan praktek, ya. Itu hampir mirip dengan yang pertama tadi saya jelaskan. Kemudian hal-hal yang konsekuensi logisnya belum diketahui, dalam arti bahwasanya apakah kemudian ketika sebuah perusahaan itu misalnya membuat sebuah promosi yang besar-besaran misalnya, apakah kemudian dijamin bahwa perusahaan nanti akan menghasilkan dampak yang signifikan dalam hal misalkan keuntungan profitnya, seperti itu. Itu yang kalau kita lihat dari beberapa pengalaman di dalam dunia komunikasi, hasilnya ternyata tidak selalu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, keunikan dari suatu peristiwa atau fenomena, komunitas dan pola komunikasi tertentu. Baik, ini saya cepat saja ya sambil supaya materi kita bisa selesai di pertemuan ini. Kemudian kesenjangan antara ideal dan harapan tadi ya dengan realita kenyataan. Itu contohnya seperti apa? Nah, ini adalah di dalam slide saya ini saya berikan contoh ya, bahwasanya contohnya begini.
di dalam dunia kehumasan atau komunikasi ada istilah konstruksi kecantikan dalam iklan kosmetik. Ya, konstruksi kecantikan. Kemudian kecantikan dalam dunia nyata. Artinya apa? Konstruksi itu adalah kecantikan menurut sebuah perusahaan kosmetik misalnya. Maka kecantikan itu sudah dikonstruksikan. Kalau mau cantik, pakailah make up saya, pakailah bedak saya, pakailah alat pemutih kosmetik pemutih ya, untuk pemutih kulit, pemutih wajah gitu ya. Itu adalah konstruksi kecantikan. Jadi yang disebut cantik itu adalah yang ada di iklan gitu ya. Padahal kecantikan dalam dunia nyata bisa saja berbeda. Ya, dalam arti bahwasanya mungkin orang Afrika punya standar kecantikan yang berbeda dengan Amerika, dengan Indonesia seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai kesenjangan antara das solid dan das sein. Kemudian tulisan wartawan seharusnya itu objektif ya, tapi kenyataannya banyak dijumpai tulisan wartawan yang subjektif. Kenapa bisa begitu? Macam-macam pengaruhnya ya, macam-macam alasannya. Bisa jadi karena ya mungkin ada wartawannya yang mendapatkan amplop misalnya begitu ya. Macam-macam, bisa juga karena alasannya di sana ada banyak petugas keamanan yang melarang misalkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah isi media seharusnya tidak diskriminatif ya. Kenyataannya banyak dijumpai tulisan yang diskriminatif. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada banyak tulisan-tulisan itu yang kadang-kadang mendiskreditkan perempuan, makna perempuan misalkan. Ada ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan, itu juga namanya diskriminatif gitu, seperti itu. Keberhasilan sebuah strategi program tertentu. Jadi contohnya misalkan keberhasilan promosi dan pemasaran produk kecantikan, ada merek MS Glow gitu ya, misalkan di dalam menorehkan prestasi luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwasanya ada fenomena tertentu. Ini ada masalah. Kenapa sih kok bisa berhasil promosinya? Permasalahannya bisa kita bandingkan dengan merek-merek yang lainnya. Misalnya menjadi masalah itu gini, MS Glow dalam waktu yang mungkin dalam 1 tahun sudah bisa menghasilkan, menorehkan prestasi yang luar biasa, mampu menyalip lebih dahulu daripada merek-merek kecantikan yang lainnya. Nah, itu adalah sebuah prestasi dan itu bisa layak untuk diteliti gitu. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah Gojek misalnya, meluncurkan kampanye digital pada awal berdirinya dulu ya, yang namanya Cerdikiawan sebagai strategi rebranding, di mana di YouTube video Cerdikiawan ini telah ditonton lebih dari 100 juta kali dan mendapat pujian dari berbagai pihak. Nah, apa yang membuat kampanye ini berhasil? Seberapa besar pengaruhnya? Nah, ini ternyata dengan menggunakan strategi yang tepat ya, dengan menggunakan YouTube, maka ternyata program kampanye yang diluncurkan oleh Gojek ini ternyata sangat berhasil dengan melakukan rebranding berubah menjadi Cerdikiawan seperti itu. Di dalam penelitian itu juga bisa kita angkat ketika ada ketidakcocokan antara teori dan praktek ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa contohnya misalkan di teori struktural itu berusaha menjelaskan bahwasanya proses konstitusi sosial dan pembentukan masyarakat atau pembentukan masyarakat, akan tetapi teori ini mengabaikan perbedaan gender, ras, kelas, dan kategori-kategorinya sosial lainnya, kategori sosial lainnya yang memiliki pengaruh penting bagi terbentuknya masyarakat. Artinya adalah bahwasanya apa yang ada di teori itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu. Kemudian teori interaksionisme simbolik ya, berusaha menjelaskan bagaimana manusia mendefinisikan realitas sebagai panduan baginya untuk bertindak. Akan tetapi teori ini tidak mempertimbangkan kekuasaan atau hegemoni sebagai faktor penting yang menjadi penentu definisi realitas. Artinya adalah teori interaksionisme simbolik ya, barangkali mungkin sudah masih ingat atau pernah mendapatkan materi tentang ini. Ini adalah contoh sederhana kan adalah bagaimanakah ketika seseorang itu mengenakan baju yang mahal, yang mewah, maka apa yang ada di pikiran lawan bicaranya atau orang yang melihatnya? Pasti melihatnya, oh dia orang kaya, atau orang yang ke kampus
dosen yang ke kampus bawa Mercy, kemudian bawa Ferrari gitu, apa yang ada di pikirannya? Pasti ini dosen yang kaya raya begitu ya, atau ada mahasiswa yang begitu, bawa mobil baru gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu ketidakcocokan, dalam arti dosen kalau misalkan mobilnya mewah itu berarti dia mungkin punya usaha yang lainnya. Mahasiswa yang mobilnya bagus ya, mungkin dia sambil bekerja, dia bisa saja seperti itu. Nah, ada hal-hal konsekuensi logis yang belum diketahui, bahwa contoh seperti teori kultivasi, kemudian teori agenda setting. Nah, ini lebih banyak digunakan untuk menjelaskan kekerasan di dalam tayangan televisi ya, tayangan-tayangan kekerasan gitu ya. Kemudian agenda setting ini juga mungkin nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya, karena ini yang berkaitan dengan penerapan teori-teori kultivasi dan agenda setting pada media televisi gitu ya, khususnya seperti itu. Nah, di dalam penelitian kita juga bisa melihat bahwasanya kita bisa mengangkat sebuah keunikan dari sebuah peristiwa atau fenomena, baik itu komunitas maupun pada pola komunikasi tertentu. Misalnya di dalam iklan sampo Pantene misalnya, maka kita bisa melihat penggunaan bintang iklan sampo Pantene Miracle ya dengan bintang iklan cowok. Pernah lihat ya, Keanu itu yang yang rambutnya keren itu bagus gitu ya. Nah, kenapa kok dia menggunakan sesuatu yang berbeda? Ya karena memang sedang pada saat itu adalah ada peristiwa atau fenomena atau komunitas tertentu yang memang itu bisa diangkat. Kenapa? Karena unik. Ya, cowok yang rambutnya bagus banget lah, ini ternyata bisa digunakan sebagai bintang iklannya Pantene gitu ya. Dan itu sangat menarik. Karena terbukti bahwa banyak yang melihat dan menaikkan peringkatnya dari iklan sampo Pantene. Kemudian pola komunikasi mahasiswa asal daerah yang berbeda dengan mahasiswa lain. Bagaimana cara mereka membuka diri atau berkomunikasi dalam pergaulan sehari-hari. Ini juga menjadi satu poin yang bisa meningkatkan misalkan di dalam penggunaan iklan misalnya. Pola penggunaan bahasa yang berbeda itu menjadi sesuatu yang unik gitu ya. Orang pasti ingin melihat dan itu terkesan lucu, dan lucu itu menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, seperti itu. Nah, ini lebih detail lagi bahwasanya di dalam kita menulis sebuah penelitian ilmiah, khususnya nanti kita menghadapi skripsi ya, ada langkah di dalam merumuskan masalah. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama kita lihat misalnya satu, menemukan fenomena yang unik, menarik, dan mengandung masalah. Ingat ya, mengandung masalah itu apa tadi ya. Kemudian menjelaskan argumen mengapa hal tersebut dianggap sebagai sebuah masalah. Lalu kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, terakhir adalah memilih satu atau lebih pertanyaan yang dianggap penting untuk diteliti lebih lanjut. Contohnya misalnya tadi, kenapa sih kok bintang iklannya cowok tapi kok menarik, samponya kok laku keras gitu, seperti itu. Itu adalah langkah di dalam merumuskan masalah. Nah, dari situ kemudian, ketika sudah kita menemukan fenomena semacam itu, maka ketika kita ingin mengerucutkan kembali judul yang kita pilih ya misalkan, maka kita harus kemudian juga melihat apakah jenis dari fenomena yang kita mau teliti. Misalkan yang pertama ini ada komunikasi yang sifatnya intrapersonal, kemudian ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, ada komunikasi organisasi, ada komunikasi publik, komunikasi antar budaya, komunikasi massa, komunikasi digital, ada banyak sekali dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ketika sudah menemukan, maka itu akan lebih mengerucut ke berikutnya, ke judul yang kita teliti. Jika masalah sudah berada di bidang komunikasi dan mengandung unsur komunikasi, khususnya kehumasan ya di sini, maka berikutnya dapat meneliti masalah tersebut lebih lanjut. Jadi fenomena itu ada banyak sekali, gitu ya, luas sekali gitu ya, fenomena komunikasi. Tapi tetap aja ketika jurusan kita ini adalah kehumasan, maka harus benar-benar dikerucutkan pada fenomena yang mengandung unsur kehumasan. Nah, lanjut lagi ada penelitian yang sifatnya kuantitatif maupun penelitian yang kualitatif. Ini sekilas saja gitu ya, saya jelaskan sekilas.
di minggu depan kita lebih perdalam lagi apa itu penelitian kuantitatif. Intinya adalah penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk mengukur hubungan dan pengaruh antar variabel, gitu ya. Singkatnya begitu. Nah, kemudian ada juga jenis penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, yang penelitian kualitatif ini lebih kepada upaya untuk menggambarkan, mengeksplorasi dan mengkritisi atau suatu fenomena atas suatu fenomena, gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau yang kuantitatif tentunya menggunakan angka-angka. Nah, sementara kalau kualitatif lebih ke deskripsi dan penjelasan tentang hasil penelitian kita, gitu. Kemudian, nah ini lebih mengerucut lagi kalau contoh riset yang berdasarkan tujuan aktivitas kehumasan. Contohnya apa? Misalnya riset dalam citra perusahaan, gitu ya, dan reputasi. Kemudian ada riset kepuasan stakeholder, riset krisis dan risk communication, ada riset tentang kampanye humas, riset media relation, riset internal employee communication, dan lain sebagainya. Sekarang ini ada banyak, ditambah lagi yang berkaitan dengan media digital, gitu ya. Dunia digital itu sangat luas dan itu bisa menjadi salah satu poin yang bisa kita angkat di dalam penelitian kehumasan, gitu ya. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, kira-kira ada apa namanya sesuatu yang kira-kira bisa diangkat untuk penelitian nggak? Kalau melihat fenomena, maksud saya begini. Saya minta coba apa namanya dipikir kira-kira ada fenomena atau ada dari iklan misalkan. Contoh iklan yang bisa kita teliti misalnya. Kira-kira apa yang berkaitan dengan kehumasan? Ayo ada yang bisa? Contoh iklan apa kira-kira? Ada? Contoh iklan yang diambil oleh Sunslick kalau nggak Dove. Jadi mereka itu karena udah brandingnya itu mewah, elegan, jadi dia menarik artis yaitu Cinta Laura buat menjadi brand ambasadornya mereka tetap. Dan dengan Cinta Laura yang kepribadiannya dia wanita yang mewah, elegan, wanita-wanita tangguh seperti itu. Jadi dia mematenkan mengambil Cinta Laura. Oke, itu adalah salah satu contoh begitu ya. Jadi artinya bahwasanya ketika kita mau mencoba untuk apa namanya mengambil sebuah produk atau sebuah iklan misalnya, mau mengangkat iklan jadi tema di dalam penelitian, maka kita harus kemudian bisa memasukkan ini ada di bagian yang mana, gitu ya. Kalau misalkan iklan itu bisa saja menjadi bagian dari misalnya riset kampanye humas misalnya, atau riset yang berkaitan dengan citra dan reputasi. Misalkan untuk meningkatkan citranya sebuah produk, maka bisa digunakan iklan. Ya. Iklan caranya gimana? Bisa menggunakan bintang iklan. Ya, bintang iklan tentunya biasanya artis-artis yang terkenal. Jarang-jarang juga yang fenomenal seperti yang tadi dengan menggunakan bintang iklan cowok, tapi yang rambutnya bagus. Itu kan agak fenomenal, agak unik begitu ya. Tapi itu justru menarik karena sebuah iklan itu wajib punya daya tarik yang bisa berbeda dengan yang lainnya, yang unik, intinya begitu. Semakin unik, semakin menarik, itu akan meningkatkan daya tarik bagi penontonnya. Kalau ditonton terus-menerus, itu akan menjadi sesuatu yang memang betul-betul diharapkan oleh perusahaan. Kita lanjut lagi. Nah, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan ya dengan beberapa materi-materi yang bisa kita lebih perdalam lagi, terutama yang berkaitan dengan riset yang sifatnya kuantitatif dan riset yang sifatnya kualitatif. Itu nanti seperti apa dan kemudian contoh-contohnya seperti apa. Nah, intinya adalah bahwasanya di dalam penelitian komunikasi khususnya yang berkaitan dengan kehumasan itu tidak sulit gitu ya, asal mengikuti perkuliahan setiap hari dan bisa
kita mempelajarinya satu demi satu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri sampai sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.